On this week, City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. City Guide 911 FM, your City Guide Radio. Halo kawan, saya Nurul Fitriani. Kali ini di program On This Week, edisi hari Minggu, 25 Desember 2022. Selama sepekan terakhir, kawan, tim Newsroom sudah merangkum beberapa berita menarik, mulai dari lokal dan juga nasional. Jadi untuk Anda yang ingin menyaksikan secara visualisasinya, Anda bisa saksikan di channel YouTube kami, City Guide 911 FM. Dan inilah On This Week selengkapnya. On This Week, City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Warung NKRI dan Taman Bhinneka Tunggal Ika hadir di wisata Bukit Sentul. Warung NKRI dan Taman Bhinneka Tunggal Ika hadir di wisata Bukit Sentul. Wisata Bukit Sentul, WBS, bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, membuka warung NKRI yang berpusat di pintu masuk kawasan WBS. Dibukakanlah, diresmikanlah warung NKRI yang ke-9. Nantinya juga akan dibangun Taman Bhinneka Tunggal Ika di puncak perumahan wisata Bukit Sentul. Owner wisata Bukit Sentul, Nur Hadi, mengatakan hal ini dilakukan untuk memberantas radikalisme yang mengarah ke terorisme. Bahkan kawasan Lawang juga siap memulihkan kembali perekonomian lokal yang bisa juga mengajak para warga yang merupakan mantan narapidana terorisme atau napiter. Nur Hadi berharap warung NKRI dan Taman Bhinneka Tunggal Ika ini bisa jadi pusat wisata dan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kita resmikan adalah warung NKRI yang ke-19. Ya, kami persilakan. 1. Kanwil DDJBC Jawa Timur berhasil amankan puluhan ribu rokok ilegal. Kanwil DJBC Jatim 2 berhasil amankan puluhan ribu rokok ilegal. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim 2 Untarto Wibowo menjelaskan, sampai 16 Desember 2022 Kantor Wilayah DJBC Jatim 2 berhasil mengamankan lebih dari 55 juta batang rokok ilegal dan lebih dari 92 liter minuman keras atau miras. Kata Untarto, penindakan ini sebagai upaya dari DJBC Jatim 2 dalam memberantas rokok dan miras ilegal meski dalam masa pandemi. Untarto menambahkan kinerja penerimaan Kanwil DJBC Jatim 2 di tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan positif baik dari segi kepabeaan maupun penerimaan dari cukai hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol. Tahun kemarin naiknya sekitar 5% ya, mungkin kira-kira segitu. Ya, itu kan bagian dari industri yang memang tidak dilarang ya, yang boleh saja. Jadi memang pemerintah dalam hal ini kan berada di jalan tengah. Kunjungan wisatawan ke Kota Malang diprediksi naik saat libur Natal dan Tahun Baru. Kepala Disporapar Kota Malang, Bayi Haki, menyampaikan saat ini rata-rata jumlah reservasi hotel di Kota Malang sudah mencapai 85%. Jadi prediksinya kunjungan wisatawan meningkat saat libur Nataru. Kata Bayi Haki, sampai Desember 2022, kunjungan wisatawan di Kota Malang sudah mencapai 7 juta orang, melebihi target 6 juta orang di tahun 2022. Bayi Haki juga menyampaikan walaupun kunjungan wisatawan tinggi, tapi masih belum bisa mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara yang lebih banyak berkunjung ke Bali. 718 personil gabungan disiapkan dalam operasi Lilin Semeru di Kota Malang. 718 personil gabungan diterjunkan dalam operasi Lilin Semeru Kota Malang. Forkopimda Kota Malang melakukan apel gelaran pasukan operasi Lilin Semeru 2022 dalam meningkatkan dan menjaga keamanan selama masa libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru di Balai Kota Malang. Operasi itu dilakukan mulai 23 Desember sampai 3 Januari 2023 dengan mengerahkan 718 personil gabungan. Kapolresta Malang Kota Kombespol Budi Hermanto mengatakan para personil gabungan itu terdiri dari berbagai unsur, yaitu dari Polri, TNI, Brimob, Disub Kota Malang, Satpol PP Kota Malang, serta organisasi masyarakat.
Nantinya, Polres Malang Kota juga akan berkoordinasi dengan penjinak bom dari Brimob untuk melakukan sterilisasi ke setiap gereja yang bakal digunakan untuk kegiatan Natal. Sementara, Wali Kota Malang Sutiaji berharap operasi Lilin Semeru 2022 di wilayah Kota Malang bisa berjalan dengan lancar dan aman bagi seluruh masyarakat Kota Malang. Masyarakat merasa nyaman dan juga aman. Perayaan Natal 2022 serta Tahun Baru 2023. Usai diresmikan Presiden, Bendungan Semantok Nganjuk diharapkan bisa memperkuat pertanian Jawa Timur. Bendungan Semantok diharapkan bisa meningkatkan kekuatan pertanian Jatim. Selasa yang lalu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, Bendungan Semantok di Nganjuk bisa membawa kesejahteraan untuk warga Nganjuk dan bisa meningkatkan produktivitas pertanian di Jatim. Kata Khofifah, Bendungan Semantok juga difungsikan sebagai sarana irigasi dan reduksi banjir. Selain itu juga berfungsi sebagai tempat wisata dan konservasi. Bahkan menurut Khofifah, Bendungan Semantok bisa mereduksi banjir sampai 63%. Sebelumnya, Bendungan Semantok dibangun di tahun 2017 dan diresmikan Presiden Joko Widodo pada Selasa 20 Desember 2022. Petugas gabungan Tulungagung berhasil amankan ribuan rokok dengan cukai palsu. Sebagai bentuk penegakan hukum dan undang-undang, petugas gabungan Satpol PP dan Bea Cukai Blitar dan Tulungagung melakukan operasi rokok ilegal. Dan hasilnya, petugas gabungan berhasil mengamankan ratusan bungkus rokok dari beberapa lokasi. Dalam operasi kali ini, petugas juga menemukan ratusan rokok dengan pita cukai palsu. Operasi penertiban kali ini dilakukan di 2 lokasi, yaitu di Kecamatan Karangrejo dan Sendang. Lokasi pertama yang jadi target adalah pertokoan di Pasar Karangrejo. Dari lokasi tersebut, petugas gabungan berhasil mengamankan rokok dengan cukai palsu. Kemudian dikembangkan dan berhasil mengamankan juga tempat pembuatan pita cukai palsu. Menurut Edi Purwanto, petugas kantor Bea Cukai Blitar, peredaran rokok ilegal atau dengan cukai palsu kebanyakan di daerah pinggiran. Ya, alasannya macam-macam ya. Ini yang biasanya kita dapati karena memang harga murah, jadi biasanya terjangkau bagi masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dan pertama juga salesnya ini melakukan sistemnya penitipan barang, jadi nggak langsung dibayar tunai, tapi dititip. Nanti kalau sudah laku, rokoknya baru dibayar. Jadi toko apabila ada penindakan dari Bea Cukai, operasi bersama seperti tadi, mereka tidak rugi karena sebagai tindakan awal untuk pemilik toko dan percetakan cukai palsu dikenakan wajib lapor. Dari Tulungagung, Reni Vita melaporkan. Jelang Nataru, Polres Bondowoso musnahkan barang bukti narkoba, ribuan botol miras, dan knalpot brong. Menjelang akhir tahun 2022, Polres Bondowoso melakukan pemusnahan barang bukti hasil cipta kondisi di depan pendopo Raden Bagus Asra Kamis pagi. Kegiatan tersebut dilakukan usai gelar pasukan Operasi Lilin Semeru 2022 bersama dengan jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Ketua MUI, dan sejumlah kepala OPD Bondowoso. AKBP Wimboko Kapolres Bondowoso bilang ada ribuan pil logo Y, ganja, sabu, serta ribuan botol miras dengan berbagai merek dan ukuran termasuk puluhan knalpot brong hasil operasi lalu lintas yang dimusnahkan dalam kegiatan tersebut. Kapolres berharap ini dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat Bondowoso dan sekitarnya. Kami dari Polres Bondowoso bersama Forkopimda, ada Bapak Bupati yang terhormat, memusnahkan barang bukti berupa ganja, ada 0,22 gram dan ada sabu ini ada 16,49 gram serta ini yang banyak ini butir pil logo Y ada 66.887 butir, ditambah juga dengan hasil operasi lalu lintas yaitu knalpot brong ada 36 knalpot brong yang nanti juga kita akan musnahkan. Mudah-mudahan ini dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jalan di wilayah Bondowoso. Ini ada juga 1000 botol minuman dari berbagai merek yang kita akan musnahkan. Dari Mahardika FM Bondowoso, Dewi Karya melaporkan. Itu tadi kawan berita-berita menarik yang sudah dirangkum selama sepekan terakhir dan update terus berita Anda bersama On This Week City Guide 911 FM. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa kembali. On This Week City Guide 911 FM. City Guide 911 FM.